Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Sa'diyah. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai pembelajaran PAI. Apa sih pembelajaran PAI itu? Pembelajaran PAI adalah pembelajaran agama secara umum, merupakan pembelajaran yang wajib pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat usia dini sampai pada tingkat perguruan tinggi. Pembelajaran pendidikan agama Islam pada madrasah dijabarkan menjadi 4 mata pelajaran, yakni akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Sedangkan di sekolah, pembelajaran agama Islam hanya dijabarkan dalam satu mata pelajaran yang bernama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai pengertian pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya di sini yakni pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah cara penyampaian program pendidikan secara jarak jauh. Cara ini tidak membutuhkan interaksi serentak antara guru dengan murid. Menyampaikan materi pembelajaran ini melalui internet. Selanjutnya yakni penerapan pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan agar sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, yakni perhatian, percaya diri seorang pendidik, pengalaman, mudah menggunakan peralatan, kreatif menggunakan alat, dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Selanjutnya masuk ke poin konsep pembelajaran jarak jauh. Konsep pembelajaran jarak jauh menurut Hartilar, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebenarnya ini sudah lama diterapkan di Indonesia, yaitu sejak masuknya kolonial ke Indonesia pada tahun 50-an. Setelah itu muncul kembali pendidikan jarak jauh dalam bentuk penataran guru tertulis dan tujuan meningkatkan kualitas guru yang mengajar. Bahan ajar dikirim melalui jasa pos, dan pada tahun 70-an muncul prakarsa baru dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yaitu munculnya penataran guru dengan berbasis siaran radio. Perkembangan selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip belajar mandiri dengan menggunakan modul, belajar dengan kelompok sebaya, kompetensi untuk berprestasi, fungsi guru sebagai pengelola, kegiatan belajar yang membantu pembelajaran dalam memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkannya. Dapat dikatakan belajar jarak jauh merupakan suatu bentuk sistem pembelajaran yang proses pembelajarannya jauh dari pusat penyelenggaraan pendidikan dan bersifat mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah suatu model pembelajaran yang membebaskan belajar untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain. Dan selanjutnya yakni manfaat pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dapat dipercepatnya usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran kerja. Yang kedua, dapat menarik minat calon peserta didik yang banyak. Yang ketiga, tidak terganggunya kegiatan kehidupan sehari-hari karena pola jadwal pembelajaran yang luas. Yang terakhir, harapan akan meningkatkannya kerjasama dan dukungan penggunaan lulusan atau keluaran. Dan untuk poin kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dapat lebih dimungkinkan dengan beberapa kelebihan sebagai berikut. A. Hak memperoleh pendidikan bagi peserta didik tetap dapat berjalan dengan kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 dan sebagainya. B. Tersedia fasilitas di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. C. Peserta didik dapat menyesuaikan pelajarannya dengan mengontrol waktu belajarnya. D. Peserta didik dapat belajar atau mengulang bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja jika diperlukan. E. Memaksa perubahan peran peserta didik yang pasif menjadi lebih aktif dan mandiri. Adapun kekurangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut. A. Guru memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mempersiapkan penyampaian proses pembelajaran jarak jauh daripada proses pembelajaran secara tatap muka. B.
B. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. C. Sebagian peserta didik merasa aneh belajar sendiri tanpa interaksi langsung dengan guru atau dengan teman-temannya. D. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi atau inisiatif yang tinggi menjadi masalah dalam proses pembelajaran. E. Akses jaringan atau pendukung seperti kuota sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui daring.